harganya berapa. Setelah itu ke TikTok Shop juga. Abis itu nanti akan masuk keranjang kan tuh. Biasanya masuk keranjang. Masuk doang ya, masuk doang. Suami masuk doang. Jangan khawatir dulu. Sekarang akhirnya karena ada online jadi mager. Betul. Nah begitu ada online, udah terbiasa online, mager lagi lah namanya. Saya yang mager maksudnya. Jadi kita bingung. Oke udah dikirim gitu. Ya emang ada dikirim, tapi kayak beneran gak dikirim? Ini lama banget gitu. Dikirimnya barang beneran gak nih? Tahu-tahu aku beli popok dikirim kompor kan bahagia. Halo guys, ketemu lagi. Salah ya? Gak apa-apa, silakan. Enggak lah. Jadi saya dilengsarkan gak apa-apa, dikudeta. Ayo silakan. Enggak, betul. Oke guys, kembali di Rumpi Asik. Yeay. Mbak Dana. Ya. Bahas apa kita? Bahas tentang TikTok Shop. Mama shoppingan nih. Oh iya jelas dong. Kenapa sih TikTok Shop itu ditutup ya kabarnya ya? Iya benar. Ditutup. Terus nggak tahu jendelanya dibuka lagi. Jadi kalau pintunya ditutup, kita lewat jendela. Masih banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma. Apa nih gosipannya? TikTok Shop ditutup. Kenapa? Sebenarnya itu adalah curhatan hati para ibu-ibu gitu. Karena para suami itu sedang berdoa supaya TikTok Shop ditutup dan ternyata doa suami dikabulkan. Suami mana ini yang terkabul doanya? TikTok Shop itu. Kalau Mbak Sari pernah nggak sih pakai TikTok Shop? Belum pernah aku. Aku biasa toko oranye dan toko hijau. Udah. Itu pasti. Masuk dong, sponsor masuk. Iya karena belum masuk kita sebut aja toko orange. Okay. Kalau aku sendiri emang pernah beberapa kali aja sih Mbak pakai TikTok Shop itu ya. Sebenarnya sih kalau misal lihat guyonannya di sosial media sih lucu ya. Maksudnya TikTok Shop ditutup ya itu ada doa para suami. Terijabah. Tapi emang lebih ini ya, lebih apa tuh TikTok Shop ketimbang yang toko-toko lain tuh? Lebih banyak diskon. Lebih banyak diskon. Ongkir udah pasti semuanya juga free ongkir ya? Enggak sih, kalau aku sih karena maksudnya sebenarnya Anda mengundang pembelanjaan sama saya tuh salah sih. Ada yang lebih senang belanja lagi. Ada. Siapa ada di sini enggak orangnya? Enggak, cuman maksudnya kalau aku ya namanya emak-emak gitu. Sebenarnya sih sedih, dibilang sedih TikTok Shop ditutup. Sedih pasti ya kan. Secara emak-emak tahu sendiri kalau dulu belum ada platform e-commerce gitu kan. Pasti kalau nggak sampai sekarang kali ya, maksudnya masuk mall itu mesti nggak cuma satu toko ya nggak? Cuma nyari satu barang. Yes, demi satu barang masuk dari satu toko ke toko lain. Dan sangat telaten itu. Dilihat harganya mana yang beda, bahkan beda Rp100, ini lebih murah. Ya nggak sih? Kepuasan jiwa itu. Nah, dengan ditutupnya TikTok Shop nih, otomatis berkurang satu jendela window shopping saya begitu sih. Sebenarnya kesedihannya cuma di situ. Kalau aku ya, cuman maksudnya kita bicara disclaimer dulu kali ya. Ini hanya pendapat pribadi ya pemirsa semua. Ini hanya pendapat pribadi bahwa TikTok Shop ditutup, rumpian kita doang gitu. Jadi kan biasanya tuh kalau aku belanja gitu ya Mbak Sari ya. Aku pasti tuh lihat dari toko orange dulu, terus aku lihat di toko hijau dulu. Mana sih, coba lihat barangnya, kira-kira lihat reviewnya, mana yang gambarnya asli kayak gitu, harganya berapa. Setelah itu ke TikTok Shop juga. Abis itu nanti akan masuk keranjang kan tuh. Biasanya masuk keranjang. Masuk doang. Suami masuk doang. Jangan khawatir dulu. Masuk doang dulu. Nah abis itu baru tuh cek diskon mana yang paling gede gitu sih. Dengan berkurangnya TikTok Shop sedih saya. Tidak ada pembanding lagi. Betul sekali. Pembandingnya makin dikit ya. Betul. Kayak gitu sih. Sebenarnya kesedihannya cuma di situ. Jadi maksudnya nggak ada pembanding ya, berkurang satu deh kayak gitu. Cuman kan ya namanya TikTok Shop ditutup per tanggal 4 kemarin, apalagi tanggal 4 kan pada heboh semua TikTok Shop ditutup, pada mama pada gitu kan. Ya kalau aku sih sebenarnya ya be aja sih, tapi ya sedih juga. Ya udah gitu, karena kan udah peraturan pemerintah juga kan Mbak itu. Betul kan? Betul. Kita cuman user. Ya udah, tapi kan maksudnya kalau misal kita bicara panjang gitu, bicara tentang TikTok Shop sendiri itu kan
maksudnya panjang ya impactnya kalau ke yang lain-lain ya, maksudnya kayak ke yang UMKM atau yang pemerintah itu panjang. Tapi ya pedagang. Iya, tapi jangan kita komenin lah di sini, nanti kita diserbu lah atau dikasih sponsor, kan kita bahagia nanti ya. gitu sih. Ya. Tapi memang efek ya. Aku tuh sebenarnya benar-benar ini ya, untuk baca-baca berita viral gitu agak males MALS ya. Itu emang efek ya, maksudnya antara TikTok Shop dengan yang di Tanah Abang kemarin itu loh, yang rame-rame itu ada ya? Kalau itu saya nggak paham. Jujur kan maksudnya. Iya betul. Jujur. Cuman maksudnya apa ya? Kalau kita bicara efeknya apa, kalau aku nggak berani komen ya Mbak ya, karena kan maksudnya sensitif banget nih, daripada nanti kita ngomong apa, daripada kita diturunin salah juga akunnya, gitu ya, sotoy. Ya nggak, akunnya diturunin nanti nggak jadi podcastan lagi kita kan, gara-gara dana Cynthia ngoceh nggak jelas. Gitu. Nggak ada data lagi lo ya ngomongnya. Iya benar, nggak ada data. Cuman maksudnya ada efek apa enggak? Aku cuman akan bercerita tentang ini sih Mbak. Maksudnya pengalaman aku sebagai pembeli sendiri di TikTok Shop gitu. Satu, kalau misal penjual kita sebutlah satu tempat kayak Tanah Abang gitu, kalau namanya online, yang jelas efeknya kalau ke aku memudahkan kan. Daripada daripada kita ke harus datang ke lokasi, apalagi parkir, kita jauh ya, harus naik kereta dulu ya kan. Kalau nggak naik pesawat baru nyampe Tanah Abang ya kan. Kalau pas di Jakarta kita kan enak gitu. Nah cuman kan maksudnya kalau ini kan jauh, dan itu tuh memudahkan kita lebih enak misal karena misal kita udah biasa belanja di Tanah Abang gitu, karena kita tahu barang-barangnya itu bagus dan murah gitu. Nah dengan adanya UMKM masuk ke TikTok Shop itu sebenarnya cukup membantu gitu. Nah sekarang kalau misal sekarang nggak ada TikTok Shop ya sebenarnya sih bisa pindah ke toko-toko yang lain. Sebenarnya kalau ada gitu sih sebenarnya impactnya. Cuman kalau TikTok Shop kan sebenarnya Mbak Sari yang lebih disenangi gitu lah ya, lebih seneng sama kita user atau sama pedagang. Itu kan ada fitur live gitu kan. Benar, fitur live. Kemudian biasanya nih orang zaman sekarang emang aneh menurut aku. Dulu belanja misal butuh kebutuhan apa, naik motor, naik mobil, keluar sampai mana tempat mall atau Tanah Abang atau apalah whatever itu tempatnya, biasa aja gitu. Sekarang akhirnya karena ada online jadi mager. Betul. Nah begitu ada online, udah terbiasa online, mager lagi lah namanya. Saya yang mager maksudnya. Maksudnya gini, ketika kita ngeliatin live di TikTok gitu, barangnya bagus nih, kayak gitu kan, barangnya cakep nih gitu. Nah terus kadang kan kita bingung nih, ini beli barang ini di mana gitu kan. Nah kalau ada TikTok Shop itu enak, langsung ada keranjang kuning kan tuh, langsung kita beli gitu. Jadi ada langsung langsung ini belinya di sini, ini lagi live, langsung ini diskon, bisa gitu kan. Nah cuman kalau sekarang di live-in di TikTok kan akhirnya kita harus cari ini sama tokonya apa, di linknya mana, jadi harus buka dan kok kesebut ya, maaf ya nanti ditit gitu aja nggak apa-apa ya. Jadi harus buka. Jadi ya nanti tolong editor ditit gitu ya tadi ya, soalnya sponsor belum masuk. Maksudnya misal ada link gitu, misal bisa tuh live kita penjual promo, misal aku sebagai penjualan aku akan live TikTok, kemudian aku promo ini belinya di sini pakai link. Jadi kan harus buka link, link ke toko sebelahnya. Mudah gitu. Pokoknya. Ya supaya ini. Cuman ya namanya dana ibu-ibu zaman sekarang tetap mager sih. Lebih enak langsung live di TikTok gitu, langsung belanja, langsung check out, langsung kelar kayak gitu. Lihat langsung beli. Betul. Sebenarnya kesedihan yang kesedihan itu di situ gitu sih Mbak Sari. Walaupun misal sebenarnya kemarin aku baca-baca berita juga kan. Kalau misal ya udah bisa TikTok memang sosial media untuk promo gitu ya. Promo kemudian nanti bisa tuh belinya itu lewat yang toko-toko yang lain kan masih ada, toko online shop yang lain bisa gitu. Ya cuman balik lagi tadi kemageran itu tadi. ya nggak tahu ya, tapi ya kan namanya pemerintah punya peraturan, ya udah kita ikuti aja kalau gitu sih. Sebagai warga negara sipil tadi. Betul. Sembari berdoa ya semoga abis ini dibuka lagi gitu TikTok Shop kayak gitu. Nah selanjutnya nih kalau bercerita tentang TikTok Shop sendiri, apa yang membuatku bahagia gitu, misal ya. Jadi ini hormon bahagia nih. Iya, hormon bahagia gitu belanja di TikTok Shop. Oke. Nah,
Kebetulan sekali lagi kebetulan suami saya bukan suami yang berdoa bahwa TikTok Shop ditutup. Dia bukan bagian. Oh, bukan dari salah satu itu. Bukan. Pantesan diri berani ya ngomong begitu. Karena suami saya bagian dari suami-suami yang pro istri gitu. Belanja. Bukan juga. Bukan. Bagian dari suami-suami yang dimana ada diskon dia bahagia juga. Ikutan belanja soalnya. Jadi ketika kita scroll, hah, Mas di-sell popok nih, popok anak. Biasanya beli di sebelah jadi 60 harganya atau 70, di diskon mentok-mentok 60. Ini bisa jadi 50 nih, bisa jadi 50 gitu. Free ongkir pula ya. Free ongkir. Udah beli. Dia pasti akan gitu tuh. Udah kita check out tuh di TikTok. Nyampe. Dan ternyata biasanya kan kayak gitu-gitu namanya diskon kan ada tuh. Misalnya belinya cuma bisa satu gitu kan. Oh iya, terbatas. Iya, ya cuma bisa beli satu nih, padahal kan mau nyetok sebulan lumayan nih 20.000 jadinya kan hematnya gitu. Terus tahu-tahu yaudah beli satu aja dulu, beli satu. Terus namanya mama punya 1001 akal bulus demi menghemat pengeluaran kan. Iya, betul. Yaudah sampai satu udah kita beli lagi, habis ini beli satu lagi kan bonus lagi. Ternyata ya namanya ternyata mesin itu lebih canggih daripada mama. Daripada pikiran mama ya. Beli satu nggak jadi, nggak ada diskonnya. Ya nggak jadi. Terus gimana? Berarti cuma pembelian pertama toh. Yes. Berarti akunnya beda habis itu. Mas bikin akun TikTok sih, mana HP? Jadi 2 akun ya. Biar dapat diskon sama-sama. Mohon maaf ya ngajarin. Sebenarnya sih itu sih kalau maksudnya kalau maksudnya kalau di suami aku gitu dia tipikalnya. Jadi apa namanya? Enggak yang terlalu TikTok Shop ditutup, ya udah paling kita kehilangan platform buat diskon gitu sih. Nah, iya sih. Betul tuh. Apalagi ya cerita lagi nih misal terkait pengalaman. Biasanya beli apa dulu tuh di TikTok Shop? Demen beli apa gitu? Baju? Kaos-kaos apa? Biasanya kalau baju memang beli di online gak sih? Kan secara kadang-kadang perempuan tuh senang megang menyentuh barangnya dulu tuh. Maksudnya kainnya gimana? Ya. Ada beneran apa kagak gitu. Walaupun itu tertulis sih di description-nya kan pasti tertulis tuh. Ya. Tapi ya rasa tidak percayanya perempuan tuh kan kadang-kadang gede beneran nih. Iya kan. bener. Beli apa ya? Selain popok tadi kan nge-spill popok anak. Nah, itu ceritanya yang emang kebutuhan gitu, ya, primernya betul, baby gitu betul, ya. Betul. Yang istilahnya sebenarnya tidak kebutuhan primer lah. Ya banyak sih Mbak. Kalau aku sih cenderungnya balik lagi karena aku manusia termager di seluruh Indonesia kali ya. Nomor 1 gitu ya. Mengklaim diri sendiri. Enggak, soalnya maksudnya mager gini. Biasanya kan mama itu pada yang aduh rajin di rumah doang, bosen nih gitu ya. Kalau aku malah ke mall yuk. Alhamdulillah di rumah gitu. Iya, aku juga gitu. Misalnya diajak ke mall tuh udah mikirnya, aduh panas. Apalagi sekarang panas banget ya. Aduh panas. Terus sampai sana ntar nyari parkir. Ya benar. Situ kayak gitu. Sebenarnya kalau aku ya tipikal orang yang belanja online itu ya satu kebutuhan iya. Kadang kebutuhan tapi maksudnya kadang kalau sembako sih enggak ya Mbak. Kadang ada kan aku lihat yang sembako aja ibu-ibu sekarang belinya lewat online, TikTok juga, TikTok Shop juga. Sampai daging, ayam ada yang beli online bener, kan? Ada yang habis ngacung tuh di belakang layar ada yang ngacung ibu-ibu beli online ya. Kalau aku sih enggak, kalau kebutuhan kayak gula, sembako itu ya di warung sebelah lah. Ya di warung sebelah. Tapi kalau ke TikTok Shop itu biasanya lebih ke popok pernah gitu. Tapi sebenarnya aku pernah hitung jari doang sih juga maksudnya ke TikTok Shop itu. Baju pernah kayak gitu. Kalau baju itu sebenarnya balik lagi biasanya lebih ke cek toko-toko, banyak toko gitu loh Mbak. Karena kan biasanya kadang tuh problematika ya ini mah udah jadi rahasia umum ya. Kalau misal baju itu kadang gambar sama yang diterima itu beda kayak gitu. Nah, disitulah kita sebagai detektif kemampuannya melihat review, betul sekali kita bintang buka berapa satu persatu di situ gitu ya. Betul sekali. Apakah ini berarti sama ya, nggak asal beli juga kan? Ya nggak asal itu beli. Akan lama tuh. Betul lama. Jadi prosesnya memang untuk bahasa digital marketingnya mengkonversi. Gitu. Itu digital marketing kayaknya sebelah tuh. itu lama prosesnya. Jadi masa aku baca dulu. Jadi kalau baju memang biasanya sering tuh aku baca-baca dulu, aku lihat reviewnya. Terus kayak apa kalau make up juga pernah biasanya karena ya balik lagi mager itu. Itu make up tuh
kalau beli secara online, aku sendiri belum pernah ya beli make up secara online kan. Kalau misalnya kita di counter tuh ya, di counter suatu alat kosmetik itu kan pasti jajal di sinilah, bedak, lipstick itu kan memang perlu dilihat warnanya cocok nggak sama kulit kita kan. Betul, kayak gitu. Sebenarnya sih lebih prefernya kadang memang prefer seperti itu sih Mbak. Maksudnya kayak kita cek dulu bagus nggak sih sama tone. Cuman kadang kan kalah sama mager ya kalau aku. Jadi gitu. kadang mager tetap nomor 1 ya. Nomor 1, number 1 is mager gitu. Menantu macam apa? Jadi kadang itu biasanya aku lebih memanfaatkan fitur untuk dari influencer biasanya kan banyak yang review tuh. Kayak misal beli make up kayak swatches. Nah, disitulah enaknya pakai TikTok Shop gitu. Jadi ketika aku lihat reviewnya, swatchnya, misal nih belanja makeup terus aku lihat, oh swatchnya ini, oh ternyata begini ya. Let's say kemarin lah cushion lah gitu, cushion aku mau beli cushion apa yang bagus ya, oh ternyata merek ini gitu, wah merek ini, tapi yang tone-nya sama kayak aku apa ya kayak gitu. Nah itu aku cek reviewnya one by one semua sampai banyak banget, terus akhirnya aku cek dari satu toko TikTok Shop ke toko TikTok Shop yang lain kayak gitu, dicek semuanya mana bener nggak nih reviewnya dari si pembeli juga, karena kan biasanya kan di live ada ya, di fitur live-nya kayak gitu-gitu. Nah itu aku lihat satu persatu kayak gitu, terus di toko Orange juga aku cek kayak gitu, dan endingnya aku beli sih di toko Orange. Oh gitu, nggak TikTok Shop. Tandanya memang nggak terlalu ini banget ya, kalau aku ya berat gitu. Kalau aku, nah itu kenapa sih aku nggak ngefans juga, nggak terlalu ngefans, karena kalau menurut aku beberapa memang masih ada kekurangan sih di TikTok Shop. Apa sih bedanya sama toko-toko sebelahnya? Aku tuh belum bisa membedakan. Maksudnya kan sama juga, ada reviewnya, ada macam-macam yang sama kan. Toko hijau juga iya, toko orange juga iya gitu kan. Kalau berbicara itu sih sebenarnya kalau mau mengomentari itu ya, mungkin ini mau jadi masukan buat TikTok Shop selanjutnya. Kalau bahas orang store up kayak bejek-bejek deh. Gemes ya. Mungkin nanti yang nonton ini juga gemes. Jadi kalau menurutku, pengalamanku sebagai pengguna dari TikTok Shop, selain aku mendapatkan kemudahan itu, maksudnya begitu live aku tahu review langsung check out. Ada kalau dari toko Orange itu lebih user friendly, UI-nya lebih friendly buatku secara user interface-nya. Jadi lebih lebih mudah lah menurutku ya, entah itu karena kebiasaan atau apa, tapi lebih mudah. TikTok Shop itu mudah juga gitu, cuman kadang itu kalau di toko Orange atau toko ijo gitu, toko ijo juga ketika kita pilih kupon itu enak gitu. Nah kalau toko Orange kita mau masukin kupon itu juga enak nih, mau diskon apa aja yang kita masukin. Kalau TikTok Shop itu, terus kalau toko Orange itu biasanya auto kan, kadang itu udah auto ada voucher yang ketempel gitu. Jadi begitu kita mau cek harga di check out tuh, oh ketahuan nih harganya sekian, ongkirku harganya sekian gitu. Nah kalau TikTok Shop itu, tapi nggak tahu ya, balik lagi mungkin ini akunya yang gaptek atau apa, itu nggak langsung auto Mbak. Jadi kadang mahal banget nih apa, oh ternyata ongkir, oh aku harus pakai diskon gitu, gimana. Jadi sebenarnya agak nggak kebiasaan sih sama UI-nya si TikTok. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin juga ya kayak apa ya, trust, lebih ke trust Mbak Sari. Kalau misal belanja di toko Orange atau toko itu kan nyebut lagi nama. Oh iya, nanti tolong ditit ya. Dari tadi maaf ya editor ya. Orange. Oh iya, terus harusnya toko hijau dong. Maaf. Nanti tolong ditit gitu ya. Nah, maksudnya kalau di kayak apa ya? Jadi ngerasa kita itu nyamannya itu karena gini Mbak, kalau kita bayar, dia kan paymentnya kan masuk ke mereka dulu. Iya. Nah terus setelah barang kita terima, baru kita klik pesanan diterima, itu tuh baru, maksudnya kita udah sama-sama deal, itu enak gitu. Jadi terus kalau misal ada video unboxing, jadi semisal nih kita mau punya komplain atau apa, ya walaupun emang kadang mereka cuma bisa menjembatani antara pembeli sama penjual gitu ya. Jadi kan kadang ada yang komplain pengen barangnya balik atau apa, tapi nggak bisa gitu. Cuman lebih apa ya, lebih nyaman, lebih trustnya lebih enak kalau aku ya. Balik lagi disclaimernya, ini cuman pengalamannya aku aja gitu. Jadi lebih nyaman. Nah kalau di TikTok Shop itu aku belum menemukan kenyamanan itu gitu loh. Jadi kayak aku bayar nih, pembeli beneran nggak ya, walaupun kayak bintangnya udah ini beneran nggak barangku dikirim. Kok kadang ada yang lama, statusnya itu kayak kurang lifetime, bener nggak sih Mbak? Kalau TikTok Shop ya kurang lifetime ya statusnya. Iya kurang lifetime statusnya. Jadi kita bingung. Oke udah dikirim gitu. Ya emang ada dikirim, tapi kayak
beneran gak dikirim? Ini lama banget gitu. Dikirimnya barang beneran gak nih? Tahu-tahu aku beli popok dikirim kompor kan bahagia. Gitu sih Mbak Sari maksudnya. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya ya namanya kita itu adalah generasi milenial yang tidak kayak Gen Z. Tadi katanya baby boom. Berubah lagi. Baby boom lebih tua lagi. Tapi kita kan generasi milenial. Kita generasi yang mengalami semua transisi dari nggak ada HP jadi sampai ada HP, tulit-tulit, BlackBerry sampai akhirnya sekarang eranya digital gitu kan kita. Jadi kita tuh kadang mau melakukan something aktivitas baru gitu kan kadang ada worry-nya termasuk di situ gitu. Karena dulu bener nggak sih Mbak, dulu itu sering ada kayak penipuan apa dikirim barangnya apa yang dalamnya taunya bener ya kan? Taunya dalamnya itu cuman sampah kertas gitu kan. Nah itu kalau di kalau di belanja di TikTok Shop aku masih muncul worry seperti itu gitu. Jadi beneran nggak sih dikirim barangnya sesuai nggak sih kayak gitu masih ada kayak gitunya. Jadi mungkin bisa dibenerin secara user interface-nya ya, UI-nya mungkin lebih dibenerin. Terus kalau aku pernah dulu awal-awal dulu waktu mau belanja pakai TikTok Shop sempet worry juga karena aku ngeliat banyak konten Mbak Sari. Jadi konten ada penjual itu yang udah kirim barang, taunya nggak COD atau apalah itu nggak dibayar sama pembelinya, padahal barangnya udah diterima, kayak gitu-gitu. Jadi keamanan antara kedua belah pihak itu kayaknya masih kurang, kayaknya ya. Kalau di TikTok Shop kelemahannya sih di situ. Ya semoga dengan adanya ditutup ini, terus nanti akhirnya ada dibenahi lagi, itu kedepannya bisa lebih enak gitu sih Mbak Sari. Iya sih, bener ya. Soalnya kalau lewat lebih enak tuh, lebih kayak barang sudah dikirim. Kayak, statusnya ada statusnya perubahan-perubahannya. Terus dia udah jelas, maksudnya kayak kalau misal nggak diterima itu kita harus gimana, terus harus apa, harus gimana kayak gitu. Apalagi sekarang udah eranya online semua ya, jadi kayak Kang Kurir juga udah canggih-canggih semua kayak gitu kan. Ya soalnya sih Kang Kurir juga banyak sekarang. Betul, banyak berbagai macam dan udah canggih dalam menemukan dan harga juga ada yang free, ada yang harga bersaing juga. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau sekarang mah udah enak kalau mau belanja online. Cuman kalau TikTok sih itu ada worry-worry kayak aku mau beli di sini benar nggak sih kayak gitu. Nah itu. Nah cuman aku nggak tahu nih Mbak nasibnya penjual yang maksudnya ketika uangnya itu masih ada di situ apakah sudah bisa ditarik semua kemarin atau enggak ya, itu yang kurang paham sih. Maksudnya kan ada saldo dari penjual itu ya, semoga ya nggak ada masalah lah ya kayak gitu sih Mbak kalau di TikTok Shop. Oh gitu ya. Iya benar. Aku pribadi sih TikTok Shop tuh cuma ngeliat-liat, belanja sih belum pernah. Lebih sering oranye dan hijau itu tadi, lebih seringnya di situ. Iya kalau itu hanya mengcompare aja. Oh ini harganya sama seperti itu. Karena masih itu Mbak worry maksudnya benar nggak sih itu generasi yang itu. Dan kalau beli satu kaos aja lama bener gitu kan ya. Iya benar. Bener ini ngomperin, bener nggak sih bahannya ini. Apalagi kayak jilbab gini, tahu-tahu kalau terima panas kan nyebelin banget betul. Kayak gitu. Aduh. Tapi kalau misal ngomentarin masalah baju gitu ya Mbak ya, kalau aku cenderungnya gini, ya balik lagi sekarang udah eranya udah beda ya. Kalau dulu kan orang mah nggak tahu satin tuh kayak apa, katun tuh kayak apa. Sebenarnya sih paling lebih kalau aku sih lebih dipelajarin di situ. Kayak misal katun combat, kayak beli kaos katun combat 30S atau apa. Iya. Nanti misal nih ternyata kita udah baca review ternyata 30S datang 24S ya salahkan penjual sih. Jadi ngerti ya serat-seratnya juga ya. Jadi ngerti. Kalau dulu kan datang ke toko kita pegang tanpa tahu ini katun 100% atau apa. Kita kan cuma gitu. tahu ternyata cocok terus enak ya. Halus. Kayak gitu. Ya itu mah generasi kita memegang gitu maksudnya. Kita enggak mantep kalau tidak memegang si barang ini tadi gitu kan, menyentuh gini kayak baju gitu kayak gitu. Betul. Nah itu sih. Jadi so far sekarang kalau aku ya buka TikTok ya hanya untuk ngelihat ya joget kayak gitu. Cuci mata, benar cuci mata. Balik lagi belanjanya nanti ya belanja ke yang paling murah, diskon mana, yang promo mana kan tetep ya. Betul. Kita kan ngerti tuh merek apa gitu ya misalnya. Ya. Kaos pun juga kan ada mereknya. Ada. Kayak gitu. Jadi kita sukanya compare deh akhirnya. Iya benar. Kayak seru di situ kayaknya.
Kalau belanja online emang serunya di situ. Tapi masih ada yang banyak yang live juga sih aku perhatiin ya. Maksudnya mungkin karena si penjual itu masih promo juga, maksudnya promo ini, promo barang-barang dia live gitu. Cuman kalau sekarang masalahnya juga kalau bicara live gitu. Live itu udah ada juga di toko-toko yang lain gitu. Toko-toko sebelahnya itu juga ada live, fitur live yang misalnya kita lagi live apa terus lagi kita ini. Sebenarnya sih so far sama sih ya Mbak ya. Ya, bahkan yang kayak IG kan full banget yang live jualan. Iya banyak. Cuman kalau IG itu pada akhirnya memang nggak begitu terkenal ya IG shopnya itu dibanding kemarin TikTok Shop kayak gitu sih Mbak. FB juga punya tuh kayak marketplace. Ya punya tapi nggak terlalu ini juga ya kayaknya ya. Generasi yang beda dan ini sih Mbak kalau aku perhatiin ya kayak biasanya lebih ke bapak-bapak gitu yang jualan dispenser atau apa. Karena dulu dispenser saya laku lewat marketplace. Kulkas, second gitu. Iya, jadi kalau misal mau ngejual barang, mau nge-pre-love gitu barang rumah itu biasanya kita cek, oh ini apa ini nih, kita mau jual dispenser gitu, jualnya di mana gitu. Kalau TikTok Shop udah pasti nggak laku. Karena dulu pas waktu aku jual kan masih ada tuh TikTok Shop. Wah TikTok Shop jangan lah, kalau jual-jual kayak gini mah di FB aja marketplace kayak gitu kan. Bener tuh, bener laku. Kita foto upload terus ada beberapa kita ini juga kan kalau di Jogja kan banyak tuh ya Mbak ya, maksudnya akun-akun kayak barang berkas mahasiswa atau apa itu. Nah banyak. Itu aku juga iklanin tuh di situ. Yang lakunya malah di FB gitu yang ngomong, Mbak ini beneran ada gitu. Ya bener Pak ada, bisa kita kirim aku gitu. Terus kenapa dijual? Enggak masih ini Pak, soalnya kan maksudnya waktu itu kan aku jual karena anakku udah mulai namanya toddler ya apa aja dipencet gitu. Nanti kalau pakai dispenser kan pencet bisa banjir gitu kan rumah saya. bukan panas ya banjir. Ada banjir. Sama tuh sama aku begitu. Iya kan? Gitu. Saya udah tuh aku udah jual aja lah, ganti coba yang begini. Kalau yang apa elektrik itu kan dia masih agak susah. Udah pakai jual aja gitu. Ya itu aku jualnya coba beberapa itu ya, emang lakunya lewat FB sih barang-barang gitu. Kalau aku perhatiin sih lebih ke situ sih. Itu ke bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Terus maksudnya lebih ke barang-barang kayak gitu tuh kayak misal kasur kayak gitu. Cari-cari yang orang istilahnya kita janjian sama sellernya, terus misal kita datang atau kita COD langsung gitu. Kalau TikTok kan lebih ke barang-barang yang kadang dikirimnya dari mana kayak gitu sih Mbak. Iya. Gitu. Tapi kalau di FB itu ini juga kurirnya, aku belum pernah sih juga bertransaksi di marketplace di FB. Kalau di FB lebih ke ini sih Mbak kayak dia kan nanya ke kita karena kan sistemnya cuman dia jadi perantara doang ya. Maksudnya jadi tapi sama ya, masih sama dengan toko-toko sebelahnya. Secara mekanisme sama kayak TikTok Shop. Beda sih Mbak, beda. Jadi kalau itu lebih ke kayak langsung ya? Sama nggak sih? Bisa perantara kan loh kalau misalnya toko enggak. Beda kalau FB itu jadi dia tuh kayak janjian sama kita aja. Maksudnya misal aku jual apa? Misal aku jual nih botol ini gitu ya, terus Mbak Sari tertarik gitu ya, carilah tuh dia, wah ini ada nih toko dan aku jual kok Bu, ya udah kita COD-an di mana gitu, atau kita kirim. Nah itu lebih kadang lebih berbahaya lagi karena kan misal nih Mbak Sari tidak ada ininya, monitoringnya. Jadi kayak misal langsung ya udah aku beli 10 botol gitu ditransfer ke aku, tiba-tiba aku blok nomornya Mbak Sari kan. Akhirnya tiba-tiba hit and run. Hit and run bener. Nah, itu udah tiba-tiba aku udah terima duit terus aku hit and run kayak gitu itu bisa gitu. Nah kalau TikTok Shop atau ya sebenarnya lebih mirip kayak toko orange sih, jadi kayak ada pembayarannya itu nanti iya nggak sih, bener nggak sih, kok aku jadi ngoceh bener ya. Ya. Maksudnya biar penonton tahu kalau sebenarnya kita tiap syuting Lumpia Aksi tuh rame gitu. Bayangin nonton secara live ya. Ya jadi maksudnya lewat TikToknya dulu, baru nanti setelah kita terima barang itu baru ditransferin gitu sama sih. Tapi kalau sistem COD aku kurang paham sih, bahkan aku itu juga nggak ada kontrolnya juga sih. Kalau pernah deh aku juga belanja beberapa kali itu, soalnya permintaan mama, ibuku tuh kan seneng banget tuh, ini bagus, beliin dong yang ini, tolong dong gitu. Dan hasil yang diterima tidak sesuai dengan jauh banget itu, gitu loh, jeleknya pol itu bisa. Itu udah beberapa kali, aku udah 3-4 kali lah itu nggak sesuai. Itu bisa diatasi dengan COD kan, makanya sekarang maksudnya sistem fitur COD, jadi kita terima dulu kalau kita mau. Bisa dia nge-link langsung ke WhatsApp ya, maksudnya klik langsung ke WhatsApp ya, yang kayak gitu yang di FB.
Iya nggak sih Mbak, justru saya nggak pernah. Jare mama shoppingan. Enggak, kalau aku soalnya nggak pernah pakai fitur COD Mbak. Nggak pernah ya, nggak pernah. Karena kalau misal pakai fitur COD itu balik lagi kalah sama mager, jadi kita kan harus bayar dulu gitu. Jadi aku lebih ya udah percayakan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa barang yang aku terima akan sesuai. Kayaknya ini perlu ditanamkan bahwa mager number one. Jadi pertanyaan yang kesana sini. Soalnya kan gini Mbak, kalau tetap magernya itu ya. Kalau misal COD kan tuh barang kan kita terima dulu, terus kita kasih ke kurirnya kan, iya, betul. gitu. Dan kadang tuh sesuai nggak nih barangnya, kan kita buka dulu. Kadang ada yang nggak usah dibuka, pokoknya tetap cepet bayar gitu. Nah, iya sama aja dong akhirnya. Iya, cuma akhirnya kalau COD jadi jadi cash. Kalau dan aku lebih suka cashless gitu loh. Ya itu yang bikin aku males. Jadi ya nanti barangnya kalau nggak sesuai gimana? Ya udah. Terus harapannya gimana nih tentang TikTok Shop dan lain-lainnya itu? Ya sebenarnya sih kalau lebih canggih lagi fiturnya atau bagaimana? Ya kalau aku sih gini aja. Semakin magernya semakin. Namanya dunia bisnis pasti ada pesaing-pesaing. Dan maksudnya kayak gini kan artinya berkurang satu pesaing di e-commerce gitu. Nah tapi kalau aku dari segi pengguna, ya kalau ada lagi ya mungkin harapannya lebih diperbaiki beberapa kekurangan kemarin kayak gitu. Dan jelas ya yang pasti lebih mempermudah ya. Betul, mempermudah. Udah sih kalau aku sih di situ aja sih. Ya jadi akhirnya kalau makin banyak ada e-commerce, makin banyak kita juga punya pilihan sebagai pembeli. Dan pembeli juga semakin senang sebenarnya. Betul. Harga semakin variatif. Betul, harga semakin variatif, lebih banyak pilihan, lebih ya kita gitu. Pilih-pilihnya lebih. Betul sekali itu sih. Itu sih ya episode kali ini ya. Oke, episode seru kali ini ya ngebahas TikTok Shop sebenarnya. Tapi nanti akan diupload nih sama Mas tim kreatifnya di YouTube. Nah, kalian boleh loh itu untuk komen-komen kali ya. Betul. Rame-rame komen. Silakan di situ. Komen, maksudnya harapannya apa? Menanggapi Mbak Dananya juga nggak apa-apa. Asal jangan hujat aku. Asal jangan hujat aku juga. Mau menanggapi punya pendapat tentang TikTok Shop itu sendiri ya nggak apa-apa, pokoknya komen aja di situ. Kalau ada yang perlu nanti ditanyakan, bukan ahli ya? Bukan. Aku cuman dari sudut pengguna. Jadi nggak perlu bertanya dengan dirimu. Nggak perlu. Tidak perlu bertanya dengan Mbak Dana. Kalau misalnya mau gosipan gini, gimana Mbak? TikTok kemarin boleh. Sharing ya, berarti ya tidak bertanya tapi sharing. Sama pengguna gitu kan. Ditunggu ya, subscribe, likes, komen yang banyak di situ dan share ya ke teman-teman kamu semua. Ini loh ada ngebahas TikTok Shop yang membuat kita selalu shop. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi di episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Tepuk tangan ya. Terserah mau ngapain. Karep.